Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melangsungkan acara pengajian kitab Ayyuhal Walad di malam yang ke-7 ya. Di malam yang ke-7 berarti sudah 1 minggu kita bacakan kitab ini. Ini kurang lebih memang kitabnya nggak terlalu tebel ya, hanya sekitar ada berapa, paling ada 20 halaman, itu pun tulisannya besar-besar. Jadi paling ini harusnya ya 24, kita sudah lebih separuh ya, paling 2 minggu lah selesai, paling 5 hari atau 6 hari lagi atau 7 maksimal paling 6 hari kita sudah selesai. Mari kita bertawassul Muhammad hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wal qarabah. Sya'allahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua kita hadiahkan kepada Imam Al-Ghazali dan guru-guru kita. Semoga kita senantiasa mendapatkan aliran barokah dari beliau. Semua ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut di halaman 16 ya, baris kedua dari atas kalau yang kitabnya kayak saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu wal baqi fi masailika ba'duha masturun fi musannafati fatlubhu thammata wa kitabatu ba'dhiha haramun. Ini berarti penjelasan dari siapa sebelumnya ini, dari Al-Ghazali yang di pembahasan sebelumnya mengutip beberapa faidah yang diuraikan oleh Asim ya, siapa namanya di depan itu, dari Hatim Al-Asom. Kemudian berikutnya ayyuhal walad, wahai anakku, wal baqi fi masailika, adapun sisanya atau selain dari masalah-masalahmu yang engkau pertanyakan kepadaku, maksudnya ya, kan ada sederet pertanyaan yang kemudian ditanyakan oleh muridnya kepada Al-Ghazali, dan sebagian sudah dijawab dan sebagian yang lain katanya Al-Ghazali ini tidak perlu dijawab ya. Wal baqi, adapun sisanya min masailika, dari pertanyaan-pertanyaanmu atau dari problem-problem yang kamu tanyakan kepadaku, ba'duha ialah adapun sebagian dari masail itu adalah terurai ya, tercatat atau tertulis fi musannafati, di dalam karya-karyaku, tulisan-tulisanku, karangan-karanganku. Fatlubhu samatan, maka carilah akan ba'dun itu atau sebahagian itu samata di sana ya. Wa kitabatu ba'diha, adapun menulis sebahagian itu ya,
yang masturun ya, itu haramun adalah haram ya. Jadi tidak boleh dijelaskan, tak boleh dibahas bahkan ya. Ikmal, kemudian lakukanlah anta olehmu bima ta'lam, tentang sesuatu ta'lam yang telah engkau ketahui ya, yang kemudian lakukan aja yang sudah kamu ketahui, liyang kasifalaka malam ta'lam, supaya tersingkap laka bagimu ma apa sesuatu lam ta'lam yang masih belum kamu ketahui. Jadi sebahagian sudah dijelaskan oleh Al-Ghazali, sebahagian yang lain sengaja memang tidak dijelaskan, bahkan menjadi haram. Ini konteksnya adalah bahwa kadang ya memang pengetahuan itu, ilmu itu tidak harus disampaikan. Oleh karena itu tipologi ilmu itu ada 3 kategori dari sisi harus disampaikannya ataukah tidak harus disampaikan. Tipologi pertama itu harus disampaikan. Jadi ilmu itu ada 3 jenis, dipandang dari sisi persebarannya ya, keharusan untuk menyebarkan itu ada 3 jenis. Yang pertama harus disampaikan, itu seperti ilmu-ilmu fikih ya, ilmu-ilmu fikih yang mengatur tentang interaksi sosial kita, yang mengatur tentang ibadah-ibadah kita dengan Tuhan, dasar-dasar akidah ya, teologi dasar lah. Kemudian tasawuf yang huluki ya, bukan yang falsafi atau isyari lah ya bahkan. Jadi itu yang harus disampaikan ya, harus disampaikan karena itu menjadi modal kita untuk bisa mengetahui sesuatu yang katanya Al-Ghazali di sini belum kamu ketahui. Bagian permukaan-permukaan yang harus diketahui itu kategori ilmu yang begitu itu harus disampaikan. Itu yang pertama. Ada ilmu itu yang tidak harus disampaikan. Tidak harus maknanya boleh disampaikan, boleh tidak. Jadi yang pertama harus disampaikan, yang kedua tidak disampaikan. Jadi maknanya boleh disampaikan, boleh tidak disampaikan. Itu biasanya sudah menyangkut tentang pengetahuan-pengetahuan yang kontroversial, kemudian rigid ya, pengetahuan-pengetahuan yang rigid biasanya menyangkut tentang konsepsi akidah yang sudah rumit ya, yang rumit dinalar pakai akal dan seterusnya. Itu termasuk ilmu yang tidak harus disampaikan. Kayak perbedaan madhab di kalangan ulama misalnya tentang hukum-hukum pernikahan misalnya sekian, itu menurut saya memang tidak harus disampaikan. Jadi sebahagian saja, karena objek kita atau sasaran diskusi kita atau sasaran dakwah kita memang kadang belum siap untuk menerima kontroversi itu. Jadi lebih baik tidak disampaikan. Jadi boleh disampaikan, boleh tidak. Maknanya kondisional ya, kondisional. Nah, yang ketiga itu harus tidak disampaikan. Harus ilmu yang mana? Ya yang diketahui, hanya diketahui oleh para nabi dan para aulia. Ya ini yang barangkali oleh Al-Ghazali yang bahkan haram ini. Karena konteksnya dia sudah harus tidak disampaikan. Jadi ada 3. Seperti apa ilmunya? Ya nggak tahu memang, karena dia akan mengalami sendiri manakala sampai pada derajat-derajat aulia kalau sekarang, jadi wali lah ya, itu akan tahu sendiri. Jadi dan itu akan menjadi semacam rahasianya para wali dan para anbiya. Jadi itu harus tidak disampaikan. Jadi yang pertama harus disampaikan, tidak harus disampaikan. Yang ketiga harus tidak disampaikan. Jadi 3 kategori itu. Kadang memang juga nggak terlalu penting untuk menyampaikan sesuatu yang
nampaknya itu bukan konsumsi mereka. Jadi pengetahuan itu bukan konsumsi mereka. Seperti kita berbicara tentang politik misalnya, politik identitas, level-level politik dan politik sebagai sebuah ilmu, tapi itu mau disampaikan di kalangan kelas bawah misalnya, di petani, nelayan, nggak penting kita bicara itu ya. Jadi konteks diskusi kita, pembahasan kita, ruang komunikasi kita itu perlu dibaca supaya kita nggak terlalu melambung bicaranya, tidak landing ya. Hai anakku, ba'dal yaum la tas'alni ma uskila alaika illa bilisanil jinani liqaulihi ta'ala. Wahai anakku, ba'dal yaum, setelah ini, la tas'alni, engkau jangan bertanya, ma uskila alaika, tentang sesuatu yang muskil alaika, atasmu, illa bilisanil jinani, kecuali dengan lidahnya mata hati ya, kecuali pertanyaan hati aja ya. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, walau annahum sabaru hatta takhruju ilaihim lakana khairan lahum. Walau annahum, andaikan ada mereka itu, sabaru adalah sabar, hatta takhruju, hingga keluar, siapa engkau siapa maksudnya Muhammad ya, Nabi Muhammad, ilaihim, kepada mereka, lakana, niscaya ada apa mereka itu, khairan adalah lebih baik, lahum, bagi mereka. Apa sabar, khairan adalah lebih baik, lahum, terhadap mereka. Jadi kita memang kadang perlu bersabar untuk ini, tapi dalam konteks dalam konteks komunikasi antara guru thariqah biasanya ini, antara mursyid dengan muridnya. Dia tanpa banyak tanya, tanpa banyak permintaan, dia hanya menunggu, kalau disuruh oke, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi bersabar itu menjadi salah satu inti dari proses pendidikan yang biasanya ditekankan sangat di komunitas thariqah. Jadi sabar kunci seluruh proses ya. Waqbal nasihatal khid, terimalah ya nasihatal khidir, akan nasihatnya Nabi Khidir, hinakola, ketika beliau berkata. Kemudian coba pegangi itu nasihatnya Nabi Khidir ya, di mana beliau mengatakan, fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Jangan engkau bertanya kepadaku tentang sesuatu hingga aku menjelaskannya sendiri kepadamu. Jadi enggak perlu tanya apa sikapku, perlakuanku, itu enggak perlu kamu tanyakan, sudah diem aja sampai aku sendiri yang akan memberikan penjelasan. Jadi itu pentingnya kita memantapkan diri sebagai seorang hamba. Ini masih hubungannya dengan ibadah ubudiyah ya. Jadi penghambaan kita kepada Tuhan, kepada Nabi ya, dan kepada para ulama warasatul anbiya ya. Jadi wujud dari penghambaan itu adalah bersabar atas seluruh sikap-sikap yang dipertontonkan, yang dilakukan oleh para nabi itu. Wala tastajil hatta tablugha awan syafulaka wa tarahu. Wala tastajil, jangan menyegerakan kamu, hatta tablugha, hingga sampai kamu, awanahu, akan waktunya, yukshafu, akan dibuka, laka, bagimu, watarahu, dan engkau akan melihat ya, dan engkau akan melihatnya ya. Sudah nggak perlu kamu ingin menyegerakan diri untuk tahu akan sesuatu yang menurut gurumu itu belum waktunya kamu ketahui.
diem aja dulu ya. Nah, barangkali oke, setelah ini nanti saya singgung sedikit kenapa kok harus bersabar, ada apa sebenarnya. Saurikum ayati fala tastajilun. Saurikum akan aku beri perlihatkan kepadamu ayati akan tanda-tanda kebesaranku, fala tastajilun, maka kamu jangan tergesa-gesa. Fala tas'alni qoblal wakti, dan jangan bertanya kamu kepadaku qoblal wakti, sebelum waktunya. Watayakkon, dan yakinlah annaka, bahwa sesungguhnya kamu la tasilu, tidak akan sampai kamu illa bisairi, kecuali dengan menjalaninya. Kenapa? Ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala, awalam yasiru fil ardi fayanzuru. Tidakkah mereka menjalani ya fil ardi di bumi, tidakkah mereka jalani aja dulu, fayanzuru, kemudian mereka akan melihat. Nah, tadi ada pertanyaan yang perlu dalam konteks psikologis ya, dalam konteks psikologi, bahwa seseorang memang oleh Tuhan itu diberi sifat, kalau dijelaskan bahwa seseorang oleh Tuhan diberi sifat tergesa-gesa ya, sifat tergesa-gesa, memiliki keingintahuan yang tinggi. Ingintahuannya itu memang tinggi, apalagi terhadap sesuatu yang menurutnya itu dapat menguntungkan bagi dirinya ya, secara materi ya, secara materi itu tambah dia sangat akan tergesa-gesa. Nah, karakter begitu itu kemudian banyak terbawa dalam sikap-sikapnya hingga dia masuk ke dalam sebuah perguruan thariqah. Jadi sikap itu, ketergesa-gesaan untuk tahu itu ya, itu dorongannya itu bisa jadi itu adalah dorongan hawa ya, dorongan hawa inilah yang hendak ditekan oleh para mursyid, oleh para nabi akan murid-muridnya. Jadi karena dia tidak akan menjadi mursyid kalau tidak paham banget tentang bagaimana menata kondisi batin muridnya ya. Kata-kata mursyid ya, itu sangat tahu, sangat paham tentang kondisi batin muridnya. Bahkan saya pernah juga mendengar dari salah seorang mursyid ya, bahwa para mursyid itu melihat pribadi atau kondisi batin dari muridnya itu sama seperti kayak melihat sebuah menu di atas piring. Jadi kelihatan banget mana nasi, mana lauknya, mana sambelnya, itu kelihatan banget. Nah, jadi saya tahu apa yang kamu butuhkan. Jadi sudah santai saja, kamu ikuti ritmenya, alurnya, lakukan pelan-pelan ya, step by step. Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Jadi nggak perlu tergesa-gesa. Jadi secara psikologis memang berarti kita manusia itu sifat dasarnya adalah tergesa-gesa. Nah, itulah yang perlu untuk ditekan ya. Perlu untuk ditekan, bersabar untuk, jadi sabarnya itu sebenarnya adalah melawan ketergesa-gesaan itu, melawan ketergesa-gesaan. Oke, kita lanjut. Ayyuhal walad billahi antasir tarol ajaiba fi kulli manzilin wabdul ruhaka fa inna ra'sa hadzal amri badlur ruhi kama qala dunnuni al-misriyu rahimahullahu ta'ala li ahadi talamidatihi in qadarta ala badlir ruhi fa ta'ala wa illa fala tastaghil biturrahati sufiyah. Wahai anakku, billahi, demi Allah, intasir tarol aja
lani tarol ajaiba, maka kamu akan mencapai akan sesuatu yang menakjubkan. Fi kulli manzilin, di setiap tempat, bukan tempat apa ini maksudnya ya, tapi setiap level, setiap tahapan-tahapan sufi itu. Jadi saya juga nggak bisa menceritakan kayak apa stepnya, karena saya masih belum masuk ke level-level ini ya. Di setiap tempat, wabdul ruhaka, dan serahkanlah ruhaka akan ruhmu, fa inna ra'sahadal amri, karena sesungguhnya modal pokok dalam konteks ini badlur ruhi adalah menyerahkan ruh. Jadi yang bersebangsa rohaninya itu, jadi ya wes saya serahkan pada proses ya, sama proses perjalanan menuju Tuhan. Jadi dia sudah menyerahkan jiwa raga lah ya. Kama qala Dunnuni, sebagaimana berkata siapa Dunnun al-Misri li ahadi talamidatihi, terhadap salah satu dari muridnya, in qadar ta'ala badlir ruhi, kalau kamu mau untuk menyerahkan ruhmu, ya udah kemari. Wa illa fala tastagil biturrahat sufia, kalau tidak mampu, tidak mau ya, maka nggak usah sibuk dengan jalan-jalan sufi itu. Jadi kalau kamu masih belum merasa mau banget, butuh banget, atau mau dibikin sambilan, ya wes nggak usah menyibukkan diri dengan hal-hal yang berbau sufi. Biasa saja lah ya, berjalan di atas syariat yang standar saja, nggak usah terlalu jauh, kalau kemudian hanya setengah-setengah ya, karena memang membutuhkan sebuah keseriusan, keteguhan hati, keistiqomahan ya, totalitas lah ya, membutuhkan totalitas. Ayyuhal walad inni ansahuka bithamaniyati asya'a, wahai anakku, aku akan menasehatimu dengan 8 perkara. Iqbalha minni li alla yakuna ilmuka, terimalah dariku supaya ada ilmuka, apa ilmumu itu, khasman adalah menjadi musuh, supaya ilmumu tidak menjadi musuh, alaika atasmu yaumal kiamati, di hari kiamat, takmal minha arba'atan wa tada'u minha arba'atan, takmalu engkau akan dapat melakukan minha dari yang 8 itu, arba'atan 4, wa tada'u dan kamu dapat menghindari minha dari yang 8 itu 4, arba'atan 4. Jadi 4 harus kamu lakukan, 4 kamu harus tinggalkan. Jadi katanya Al-Ghazali, aku akan menasehatimu dengan 8 perkara, yang 4 harus kamu lakukan, yang 4-nya harus kamu tinggalkan. Supaya apa? Supaya ilmumu tidak akan menjadi musuhmu bahkan di hari kiamat nanti. Amal lawati tada'u, adapun sesuatu yang harus kamu hindari, fa'ahaduha, adapun salah satunya, ala tunadhira ahadan fi mas'alatin ma stata'ta li anna fiha afatin katsiratin fa itmuha akbaru min naf'iha. Alla tunadhira, hendaklah kamu tidak mendebat, ahadan akan salah seorang, fi mas'alatin ma, di dalam satu problem, istata'ta yang kamu telah mampu, telah kamu fahami, atau telah kamu kuasai. Kamu jangan sampai berdebat dengan orang tentang masalah yang sebenarnya masalah itu sudah kamu kuasai, sudah kamu fahami. Kenapa? Li'anna fiha afatin katsirat, karena sesungguhnya di dalam masalah itu terdapat kerugian-kerugian yang sangat banyak. Fa'itmuha, kalaupun ada manfaatnya ya, fa'itmuha, adapun keburukannya lah,
itu akbaru adalah lebih banyak min naf'iha daripada manfaatnya. Manfaatnya barangkali iya memang ada tetapi tidak banyak ya. Lebih banyak mudaratnya. Lebih banyak mudaratnya. Kenapa? Idhiya, karena sesungguhnya adapun masalah itu kamu berdebat tentang masalah itu atau masalah yang sudah kamu kuasai, itu mamba'u kulli khuluqin damimin, adalah sumber dari setiap akhlak-akhlak yang tercela. Karyai, seperti riya, wal hasadi dan hasad, wal kibir dan sombong, wal hikdi dan sakit hati, wal adawati dan permusuhan, wal mubahati dan mengunggulkan diri, wa ghairiha dan lainnya itu. Kamu harus menghindari perdebatan tentang sesuatu yang sejatinya kamu sudah menguasai itu, faham, sudah kamu pahami, sehingga kalaupun terjadi perdebatan, yang muncul nanti pada saatnya adalah upaya-upaya untuk ngetes, bahkan untuk saling, kalau di bahasa Maduranya, cung-cungan ya, jadi cuma ngadu unggul diri aja, sehingga nanti timbul sebuah anggapan-anggapan bahwa saya lebih bisa dari dia, dia tidak bisa, dia kurang bisa, saya lebih bisa, saya lebih mampu, dan seterusnya. Jadi mending kita cukup mengukur diri saja. Kalau misalnya kita bisa, ya wes kita diem aja, tidak usah memperdebatkan hal itu. Tetapi ini konteksnya beda, nanti ada beda lagi kalau konteksnya memang kita perlu untuk membahas, kita perlu untuk menjelaskan, kita memang paham dan penting untuk dijelaskan, itu nggak apa-apa. Nah ini konteksnya adalah tadi itu, kalau sekiranya dengan cara kamu mendebat, mendiskusikan itu akan memunculkan akhlak-akhlak yang tidak baik tadi itu, bahkan menyebabkan Anda menjadi merasa keren, merasa sok bisa daripada yang lain, merasa lebih tinggi daripada yang lain, itu yang tidak diperbolehkan. Itu hindari. Lebih baik diem saja. Naam, iya begitu, tapi lawaqa'a mas'alatun bainaka wa baina shakhsin au qaumin wa kanat iradatuka fiha ayyadharal haqqa wa la yadi'a jazal bahthu lakin litilkal iradati alamatani. Iya boleh, iya memang begitu, tidak boleh untuk memperdebatkan. Tetapi lawaqa'a, andaikan terjadi mas'alatun, apa suatu masalah, bainaka, di antara kamu, wa baina shakhsin, dan di antara seseorang, au kaumin, atau di masyarakat, wa kanat iradatuka fiha ayyadharul haqqa, dan ada apa motifmu, apa keinginanmu, fiha, di dalam masalah itu, ayyadharul haqqa, ada tampakkan kebenaran, jadi memunculkan kebenaran, atau ayyudhirul haqqa ya, wala yadi'a, dan tidak mengabaikan kebenaran ya, tidak dalam rangka supaya kebenaran tidak sia-sia gitu. Jazal bahthu, maka boleh al bahthu, apa membahas, lakin, akan tetapi, litilkal iradati alamatani, akan tetapi kasus yang begini ini indikatornya begini. Jadi apakah misalnya dia itu membahasnya, mengkajinya dalam rangka untuk idharul haq ya, itu modelnya, kemungkinannya itu ada dua ini. Jadi kalau yang dua ini terlihat, berarti kamu memang mau idharul haq. Kayak apa ya, kayak misalnya jaksa penuntut umum, dia mendebat antara jaksa dengan pengacaranya ya lah ya, pengacaranya terdakwa tentang sesuatu yang sebenarnya memang dia paham banget, tapi memang kepentingannya adalah izharul haq. Jadi tidak dalam konteks mendebat sok menang, sok jago. Jadi boleh lah ya, itu konteksnya boleh.
ahaduhuma, nah kalau ada indikasi ini, indikasi yang dua ini, maka kamu memang tujuannya benar dan itu diperbolehkan. Ihdahuma, salah satunya, la yutufarriqu baina ayyang kasifal haqqa ala lisanika au ala lisani ghairika. Ciri-cirinya adalah Allah tufarriqo, kamu tidak membedakan baina ayyang kasifal haqqo, antara terbuka apa ayyang kasifa, terbuka al haqqo akan ayyang kasifal haqqo, ya, terbuka apa kebenaran, ala lisanika atas lisanmu, au ala lisani ghairika, atau antara lisannya orang lain. Jadi kamu boleh ya mendebat itu, tetapi memang harus motivasinya itu adalah idharul haq. Jadi memunculkan, mencari kebenaran. Nah, bahwa dia dalam rangka mencari kebenaran itu, berdebat dalam rangka mencari kebenaran, indikatornya adalah kamu akan menerima kebenaran itu pada saatnya, kalaupun misalnya bukan dari diri kita, itu dari orang lain. Jadi kalau memang benar, ya wes saya terima dan perdebatan kita akhiri, ya. Nah, masalahnya kalau kemudian kita itu hanya mau memaksakan kebenaran versi saya, ya, jadi kalau misalnya kebenaran itu dari dia, saya nggak terima, harus dari saya. Nah, ini yang nggak boleh, ya. Dan ini yang berarti kalau begini modelnya, maka berarti bukan yudhiril haq, ya. Bukan yudhiril haq, bukan dalam rangka mencari kebenaran, tetapi tetap mencari menang-menangan. Nah, inilah yang tidak boleh. Itu yang pertama. Jadi indikator pertama dari dari motivasi idharul haq itu adalah tidak membedakan apakah kebenaran itu munculnya dari pihak lawan debat ataukah dari saya. Kalau dari saya benar, ya oke, kita akhiri. Kalau dari kamu benar, ya wes, kita akhiri juga. Wathaniyatu, dan yang kedua, ayyakunal bahthu fil khala'i ahabbu ilaika min ayyakuna fil mala. Yang kedua adalah ayyakunal bahthu, ada apa al bahthu, apa pembahasan itu atau debat lah ya, fil khala'i, di tempat sepi itu, ahabbu ilaika adalah lebih kamu sukai, min ayyakuna fil mala'i, daripada di tempat terapi. Jadi kalau motivasinya adalah idharul haq, kalau misalnya dapat diselesaikan di balik layar, ya wes selesaikan di balik layar, tidak mesti harus dipertontonkan di depan umum. Nah, jadi kalau misalnya cuma mau show lah ya, mau kepentingan pertunjukan, nah berarti saya mau bicara itu, membahas itu, tapi harus disaksikan orang banyak, ya. Itu padahal memungkinkan untuk bisa dicapai kebenaran itu di dalam kamar atau di belakang layar, tapi kita maksa untuk bisa dibahas di depan umum. Nah, kalau begitu, maka besar kemungkinan itu bukan idharul haq, ya. Jadi kalau misalnya kita dapat menyelesaikan di balik layar, ya wes kita selesaikan aja tanpa harus rame-rame. Itu yang dua indikator bahwa sesuatu itu memiliki motivasi untuk mencari kebenaran. Jadi dari yang pertama ini memiliki dua indikator. Kemudian wasma anni adzkuru laka hahuna faidatan wa'lam anna su'ala anil muskilati ardu maradil qalbi ila tabibi wal jawabu lahu sa'yun li islahi maradihi. Wasma, dengarkanlah, anni, sesungguhnya aku, adzkuru laka, akan menjelaskan kepadamu, hahuna, di sini, faidatan, akan beberapa faidah-faidah. Wa'lam, ketahuilah olehmu, anna su'ala, bahwa sesungguhnya pertanyaan anil muskilati, tentang sebuah problem, itu maradil qalbi, adalah seperti konsultasi penyakit jantung, ya, kolep, ya, ilat tabibi, ke dokter. Wal jawabu, sementara adapun jawaban lahu, bagi sa'il, bagi penanya itu, sa'yun, adalah jalan atau usaha, li islahi, untuk mengobati sakitnya.
Jadi orang bertanya itu atau problem itu sama seperti orang, atau bertanya tentang problem-problem itu sama seperti kita datang ke seorang tabib atau dokter. Jadi jawaban-jawaban dari dokter itu merupakan salah satu jalan supaya kita bisa sembuh, ya. Jadi analoginya kurang lebih demikian. Wa'lam, ketahuilah olehmu, annal jahilina, bahwa sesungguhnya orang-orang bodoh, almardo yang sakit itu, kulubuhum apa hatinya, sakit kulubuhum apa hatinya, wal ulama'u, sementara adapun ulama itu al-atibba'u adalah dokternya. Jadi orang bodoh itu adalah orang yang sakit hatinya. Jadi kata-kata al-jahilin itu lawan ulama, ya. Al-mardo kulubuhum itu adalah perlu atibba. Jadi orang bodoh itu yang sakit hati, orang bodoh yang sakit hatinya, ya, itu datang kepada ulama, ya. Ulama itu adalah dokternya, ya. Wal alim, sementara adapun wal alimun nakisu, sementara adapun dokter yang kurang kompeten, la yuhsinul mu'alajata, adalah tidak dapat mengobati secara maksimal, ya. Wal alimul kamil, adapun dokter atau ulama lah, ya. Adapun ulama yang kompeten, ahli banget, la yu'aliju kulla maridin, adalah tidak dapat mengobati setiap orang yang sakit, ya. Bal yu'aliju man yarju qabulal mu'alajati wassalahi, melainkan dia akan dapat mengobati orang yang berharap dapat menerima atau dimungkinkan untuk menerima pengobatan, ya. Jadi dia, kalau orang alim yang kurang kompeten itu memang dia tidak akan dapat mengobati secara maksimal. Tetapi orang alim yang kompeten itu juga tidak akan dapat menyembuhkan semua orang yang sakit, ya, semua penyakit, ya. Melainkan dia hanya akan dapat mengobati orang-orang yang memungkinkan untuk sembuh, ya, memungkinkan untuk sembuh. Wa idza kanati, oleh karena itu, wa idza kanatil illatu muzminatan au amikon la taqbalul ilaja fahadza qatut tabibi fihi ayyakula hadza lakiyaqbalul ilaja fala tastagil fihi bimudawatihi li anna fihi tadiul umri. Wa idza kanatil illatu, oleh karena demikian, wa idza kanatil illatu, apabila ada apa penyakit itu muzminatan adalah kronis, au amikon, atau sudah sudah sangat lama, mendalam, sudah mendarah daging penyakitnya, la taqbalul ilaja, itu yang tidak dapat menerima pengobatan, fahadza qatut tabibi, maka adapun dokter cerdas, fihi, di dalam konteks ini, mu'alajah ini, ayyakula, akan berkata siapa tabib, ya, hadza la yakbalul ilaj, ini tidak dapat diobati, fala tastagil fihi, maka kamu jangan menyibukkan diri fihi, di dalam ilaj itu, bimudawatihi, dengan mengobatinya. Kenapa? Li'anna fihi tadiul umri, karena sesungguhnya dalam konteks ini itu tadiul umri adalah menyia-nyiakan umur, ya, menyia-nyiakan umur. Jadi makanya dokter-dokter itu kalau dalam dunia medis biasanya kalau sudah dia berdasarkan pengetahuan ilmiahnya dia sudah tidak memungkinkan untuk bisa sembuh, biasanya disuruh bawa pulang. Ya wes, ini bawa pulang aja, ngajikan aja di rumahnya biasanya. Jadi saya sering juga ngantarkan beberapa orang yang ketika nyampe ke rumah sakit sudah dilihat oleh dokter, diperiksa dan seterusnya. Wah, ini kayaknya sudah sekian titik sudah pada menurun fungsi-fungsi vitalnya,
dokternya bilang wes dingajikan aja ya, karena sudah mendekati mati. Begitu juga katanya dalam konteks ilajul mardo qulub ya. Jadi orang yang punya penyakit hati, ulama itu akan mengatakan bahwa dia akan mengobati yang memang memungkinkan untuk sembuh, tetapi barangkali mendarah daging ya sudah tidak perlu diobati. Kita hanya bisa berharap maunah pertolongan Allah. Kemudian summa lam annama ati anwain, kemudian ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya sakit bodoh itu ada 4 macam. Ahaduha yakbalul ilaj ya. Salah satunya adalah dapat menerima terhadap pengobatan, wal baqi la yakbalu, sementara yang lain itu tidak dapat menerima pengobatan. Amal ladzi la yakbalal ilaj, adapun penyakit yang tidak dapat menerima pengobatan, fa ahaduha, maka ialah adapun salah satunya itu man, ialah adapun orang kana yang ada su'aluhu apa pertanyaannya, man wa tiraduhu dan iktiratnya menentang mengkanternya man itu an hasadihi berdasarkan hasud wa bugdihi dan amarah. Fakullama tujibuhu bi ahsanil jawabi wa afsihi wa awdahihi fala yazidalahu dalika illa bugdan wa adawatan wa hasadan. Maka setiap sesuatu tujibuhu yang engkau menjawabhu akan ma bi ahsanil jawab dengan jawaban yang bagus, wa afsahihi dan gamblang, wa awdahihi dan jelas, fala yazida maka tidak akan menambah lahu baginya dalika apa itu jawaban illa budon kecuali tambah marah, wa adawatan dan permusuhan, wa hasadan dan hasud dan hasud ya. Fattoriku adapun jalan Allah tastagila hendaklah tidak sibuk bijawabihi dengan menjawab pertanyaan model begitu itu. Jadi dalam konteks orang bodoh yang sakit ya, kita itu bukan sakit fisik, maksudnya ini adalah fisik, sakit batin ya. Sakit batin artinya penyakit, dia memiliki penyakit yang batini sifatnya, berupa hasud, sombong, riya dan seterusnya. Itu konteksnya, dan sudah punya penyakit itu bodoh lagi. Nah, kalau ada orang yang model begitu itu ada 4 macam. Ada yang memang yang pertama adalah dapat diobati, sisanya tidak dapat diobati ya. Nah, sekarang kita bahas yang tidak dapat diobati. Salah satu modelnya yang bisa kita lihat adalah orang yang bertanya, sudah dia bertanya, kemudian mengkanter, berdebat lah ya, tapi didasarkan pada sebuah amarah. Jadi misalnya saya bertanya kepada dia, pengen menjatuhkan dia, saya benci, saya iri, pengen membuat dia tidak bisa menjawab dan seterusnya, pengen ngetes lah misalnya. Maka apapun jawaban yang kita berikan, segamblang apapun, sejelas apapun, selogis apapun, serasional apapun, ia tidak akan membuatnya menjadi paham, karena memang dia bukan untuk mencari paham. Dia motivasinya adalah kita semakin bisa menjawab, dia semakin marah ya. Kita semakin menjelaskan dengan argumen-argumen ilmiah, maka dia semakin benci sama kita. Jadi oleh karena itu kita nggak perlu sibuk untuk menjelaskan sesuatu kepada dia dengan jawaban-jawaban yang bagus. Nggak usah itu. Kita tinggalkanlah orang-orang yang model demikian. Fakat kila, sungguh dikatakan, kullul adawati qad turja izalatuha illa adawataman adaka an hasadin. Ini si Iria. Setiap permusuhan itu dapat diharapkan apa hilangnya kecuali permusuhannya orang adakah yang memusuhi siapa manka kepadamu an hasadin berdasarkan hasud. Jadi ini yang rumit ya. Jadi
di lingkungan kita, bahkan di tetangga kita, ada orang yang memang basically ya secara dasar memang dia suka hasut ke orang, suka iri, benci dan seterusnya. Jadi kalau cuma musuh karena dicuri, barangnya dicuri orang, habis itu benci, kemudian besok misalnya dia minta maaf dan seterusnya, mengganti dan seterusnya, barangkali bisa hilang kebenciannya. Tetapi yang rumit itu adalah permusuhan yang karena memang dasarnya adalah irian. Jadi irian, bukan irian jaya ya, tapi suka, memang karakter dasarnya dia memang sudah begitu. Jadi berdasarkan permusuhan yang didasarkan pada sebuah hasud ya, hasad. Fayam bagi, oleh karena itu fayam bagi sepantasnya antuk ridho anhu, kamu dapat menjauh anhu dari orang yang model itu, watat rukahu ma'amarodihi, dan meninggalkan kamu hu akan orang itu ma'amarodihi, dengan sakitnya dia. Ya wes ya bu, kamu tinggalkan aja, jauhi aja, biarkan aja dia sakit hatinya. Jadi disisikan aja. Kalau ada orang tetangga misalnya, teman yang begitu, ya wes diemin aja, kita jauhin aja mereka. Qala Allah Ta'ala, bersabda, berfirman siapa Allah Ta'ala, fa'arid anni amman tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatad dunya. Fa'arid, maka menjauhilah kamu aman dari orang, tawalla yang berpaling, siapa man andikrina dari peringatan-peringatan kami, walam yurid illal hayatud dunya, dan mereka tidak ingin kecuali kehidupan dunia saja. Jadi udah nggak usah terlalu sibuk ngurusin mereka yang memang basically itu memang dedel ya, jadi memang suka iri lah orangnya. Iri itu bukan suka ya, tapi karakter ya. Jadi karakternya memang sudah irian ya, atau hasutan ya. Biasanya motivasi iri mereka itu, apalagi kalau sudah karakter itu akan muncul apabila mereka itu biasanya merasa tersaingi oleh sesuatu yang berbau dunia. Biasanya begitu. Jadi mereka itu akan sangat jengkel kalau misalnya secara material kita lebih unggul daripada dia. Bahkan tetapi mereka itu enggan iri ketika kita rajin ibadah, itu enggan iri. Jadi paling artinya tidak dijadikan sebagai dasar kebencian. Tetapi kalau soal dunia, wah itu tambah irinya. Wal hasudu bikulli ma yaqulu, adapun hasud ya, bikulli ma yaqulu, tentang sesuatu yang adapun hasud itu bikul lima, terhadap sesuatu yakulu, yang mengatakan siapa orang, wayaf'alu, dan melakukan siapa orang, yukidun naro, adalah seperti menyalakan api, fi zar'i amalihi, di tanaman atau di ladang amal kita. Jadi kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al hasadu yakulul hasanati kama takulun narul khataba. Hasud itu yakulul hasanat, makan akan kebaikan kita, kama takulun narul khataba, seperti api memakan kayu ya, seperti api memakan kayu. Jadi ya hasud itu, kalau kita punya karakter, punya sifat hasud, itu kita seperti menyalakan api di ladang amal perbuatan kita. Oke. Wathani, adapun yang kedua itu antakuna illatuhu minal hamaqati wa huwa aidon la yaqbalul ilaj, kama qala Isa alaihi salatu wasallam, inni ma ajastu an ihya'il mauta wa qad ajastu an mu'alajatil ahmaqa. Yang kedua dari tipe orang bodoh yang
memiliki penyakit hati itu antakuna illatuhu, ada apa penyakitnya itu minal hamaki, didasarkan pada kehamak. Ahmak itu dungu, bodoh, kedunguan ya. Bahasanya Rocky Gerung yang bahasanya. Jadi berdasarkan pada kedunguan. Wahwa aidon layak balul ilaj, adapun model ini, penyakit model ini layak balul ilaj, juga tidak dapat diobati, kama qala Isa alaihissalam, sebagaimana berkata siapa Nabi Isa alaihissalam, inni aku ma ajastu ihya al mauta waqad ajastu an mu'alajatil ahmak, sesungguhnya aku, katanya Nabi Isa, ma ajastu itu mampu, an ihya'il mauta, menghidupkan orang mati, waqat ajastu, dan aku tidak mampu, lemah, an mu'alajatil ahmak, untuk mengobati orang dungu itu, bodoh itu. Jadi itu yang rumit ya, dungunya itu. Wadzalika rajulun yastagilu bi talabil ilmi zamanan qalilan wa yata'allamu syai'an minal ilmil aqli wasyar'i fayas'alu wa ya'taridu min hamaqatihi 'alal alimil kibril ladzi madha umruhu fil ulumil aqliyati wasyar'iyyati wa hadzal ahmaqu la ya'lam wa yadhunnu annama uskila 'alaihi huwa aidan muskilun 'alal alimil kabir fa idza lam ya'lam hadzal qadra yakunu su'aluhu minal hamaqati yang bagi Allah tastagila bijawabihim. Itu yang kedua. Yang mana tadi? Wadalika, adapun hal itu apa? Hal itu kalau kita ketemu orang yang model begitu, kalau wadalika, adapun itu yang mana adalah orang bodoh yang memiliki penyakit hati plus dan didasarkan pada kedunguannya. Itu rajulun adalah seperti seorang laki-laki yastagilu, yang sibuk, bitolabil ilmi, dengan mencari ilmu, sibuk cari ilmu, zamanan qalilan, tapi dengan waktu yang sebentar, wa yata'allamu syai'an minal ilmil aqli, dan dia sedikit mempelajari dari ilmu-ilmu syar'i al-aqli, yang rasional ya. Fayas'alu, kemudian mereka bertanya, wa ya'taridu, dan mendebat, min hamaqatihi, berdasarkan kebodohannya, alal alimil kabiri, atas orang alim yang alim banget ya, alladzi alimul kabir, madha umruhu, yang telah dihabiskan, umruhu apa umurnya, fil ulumil aqliyati wasyariyati, di dalam mempelajari ilmu-ilmu yang syar'iyah. Ada orang yang hanya sedikit saja belajar tentang ilmu-ilmu syar'i, belajarnya juga hanya sebentar, 1 bulan 2 bulan dia di pesantren misalnya, kemudian dia mendebat orang yang sudah sangat alim, yang dimana beliau ini, orang alim ini sudah bertahun-tahun menghabiskan umurnya untuk mempelajari ilmu itu. Wahadal ahmak, adapun orang yang dungu ini, la ya'lamu, dia tidak tahu, wa yadunnu, dan dia menduga, annama uskila alaihi, bahwa sesungguhnya sesuatu yang menjadi problem baginya itu, huwa aidon muskilun alal alimil kabir, itu juga menjadi problemnya dia menduga, dia nggak tahu, oleh karenanya dia nggak tahu, bahkan dia menduga bahwa dia juga, orang alimnya itu, guru orang alim tadi itu juga nggak paham juga. Jadi kan padahal si alim tadi itu sudah melalui masa-masa itu. Ini kayak orang baru belajar kitab jurmiyah, baru mondok 2 bulan belajar kitab jurmiyah, kemudian karena kesombongannya, kemudian dia nantang gurunya yang sudah berpuluh-puluh tahun ngajar jurmiyah, sudah hafal alfiyah, sudah hafal Ibnu Aqil, dan seterusnya. Dia menyangka bahwa gurunya itu nggak hafal, nggak paham ya, padahal sudah berpuluh-puluh tahun. Ini kan keterlaluan. Fa idza lam ya'lam hadzal qadra yakunu su'aluhu minal hamaki. Fa idza lam ya'lam, maka jika dia tidak tahu ya, hadzal qadra, akan kadar ini, yakunu su'aluhu minal hamaki,
maka ada apa pertanyaannya itu minal hamaki adalah pertanyaan yang didasarkan pada kedunguan tadi itu. Fayam bagi Allah tastaghila bijawabihi, maka jangan menyibukkan, seharusnya kita tak sibuk bijawabihi dengan meresponnya. Ya sudah, kalau kita ketemu orang begitu tidak perlu sibuk untuk menjawabnya, apalagi mendebat. Kalaupun misalnya harus kita berbicara atau ngobrol, ya wes kita secukupnya saja, bicaranya secukupnya, meresponnya dengan giat ya, karena motivasinya tadi itu beda. Oke, sudah jam berapa? Oke, kita cukupkan dulu, besok salitu. Oke, kita tambah dikit aja ya. Wa amma mardo ini nanti. Wasalitu ayyakuna murtasidan wa kullu ma la yafhamu ala kusuri fahmihi. Wasalitu adapun yang ketiga dari tipologi atau tipe orang yang bodoh, yang sakit batin, sakit jiwa. Ayyakuna murtasidan adalah orang yang memang ingin mencari petunjuk ya. Wa kullu ma la yafhamu, adapun sesuatu yang tidak dia fahami, min kalamil akabiri, dari perkataan-perkataannya orang-orang besar atau ulama, yuhmalu ala kusuri fahmihi, diarahkan pada pendeknya pemahamannya dia. Wa kana su'aluhu lil istifadah, sehingga ada apa pertanyaannya murtasyid itu lil istifadah, untuk mencari pemahaman. Lakin akan tetapi yakunu balidan, akan tetapi ia sangat bodoh. La yudrikul haqa'iqa, tidak mendapat menjangkau sesuatu yang detail, rumit ya, kebenaran-kebenaran yang mendalam. Fala yang bagi, maka tidak sepantasnya al istighalu, apa menyibukkan, bijawabihi, juga dengan meresponnya dia secara mendetail. Aidon halipula kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'asyiral anbiya, kami adalah wahai para nabi, umirna, kami diperintahkan, an-nukalliman nasa ala qadri ukulihim, diperintahkan untuk berbicara kepada manusia itu ala qadri ukulihim, sesuai kadar kemampuan mereka, umatnya. Jadi tipe yang pertama, dia itu adalah tidak tahu, tetapi dia bertanya atas dasar dengki, hasud, dan seterusnya. Nah, itu juga nggak perlu kita jawab, kita abaikan saja mereka. Yang ketiga, orang bodoh itu memiliki penyakit yang sikap-sikap yang dipertontonkan itu bersumber dari kedunguannya, dari kebodohannya. Mereka itu diilustrasikan, jadi kalau ada orang, berarti kalau ada orang begini, mondoknya cuma 3 bulan, sudah nantangin gurunya yang berpuluh-puluh tahun ngajar di situ ya. Nah, kalau begitu berarti itu termasuk orang yang antakuna illatuhu minal hamaqah. Itu juga nggak perlu kita respon, itu kita menyibukkan merespon mereka juga menghabiskan waktu. Yang ketiga ini mendingan nggak boleh terlalu responsif, santai saja, bertahap juga ngasih taunya. Dia memang niatannya bagus, tetapi sehingga apa, ilustrasinya adalah dia kalau bertanya sesuatu yang kemudian dia juga nggak paham, dijawab juga dia nggak paham, oh berarti ini daya jangkau pemahaman saya memang lemah ya. Jadi sehingga dia memang bertanya itu bukan untuk ngetes, untuk tadi itu memang dia untuk ciri-cirinya dia bertanya memang untuk ingin tahu. Tetapi karena memang daya jangkau intelektualnya rendah, akhirnya kita juga tidak kemudian terlalu menjejali dia dengan banyak jawaban-jawaban, khawatir meledak ya, khawatir
tambah pusing dia. Maka udah berikan aja sesuai dengan kemampuannya dia kita misalnya. Makanya kayak di pesantren kita kan ada tahapannya untuk bisa baca kitab, misalnya kita belajar misalnya dari kitab-kitab yang kecil sekali, kemudian misalnya Jurmiyah, kemudian pindah ke Kawakib, pindah ke Ibnu Aqil, Alfiyah, Nadhum Maqsud dan seterusnya. Jadi ada banyak tahapan-tahapan, tidak kemudian langsung naik ke Alfiyah. Jadi ada tahapan-tahapannya. Ini sebagai implementasi dari umirna an-nukallima biqadri uqulihim. Di masyarakat juga kita begitu. Jadi berbicaranya itu tidak kemudian objek atau sasaran dari masyarakat kita. Oke, terima kasih, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita baca wal asri satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.